Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi hari ini kita lagi di Museum Jenderal Ahmad Yani. Sasmita Loka Ahmad Yani dibangun pada tahun 1930 sampai 1940. Museum ini merupakan tempat tinggal Ahmad Yani sebelum gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Pada awalnya gedung museum ini dipergunakan sebagai rumah tinggal pejabat maskapai swasta Belanda atau Eropa, dan pada tahun 1950-an tempat ini dikelola oleh Dinas Perumahan Tentara. Kemudian dijadikan sebagai tempat tinggal oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani, perwira tinggi TNI AD dengan jabatan terakhir Menteri atau Panglima Angkatan Darat Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi tempat tinggal Jenderal Ahmad Yani, tempat tersebut kemudian menjadi museum sejarah sebagai peringatan atas gugurnya Letjen Ahmad Yani dalam peristiwa G30 SPKI. Setelah rumah beserta isinya diserahkan oleh Ibu Ayani dan putrinya kepada negara, Museum Ahmad Yani ini diresmikan sebagai tempat bersejarah pada tanggal 1 Oktober 1966 oleh Menpangat Maijen Soeharto. Jadi awalnya si Cakrabirawa itu memasuki gerbang ini. Selanjutnya si Cakrabirawa ini memasuki rumah Jenderal Ahmad itu bukan lewat pintu depan, melainkan melewati pintu belakang. Jadi di pintu inilah Cakrabirawa menemui Jenderal Ahmad Yani. Pasukan Cakrabirawa masuk lewat pintu ini dan bertemu dengan Boh Mila, salah satu pekerja di rumah Ahmad Yani. Pasukan Cakrabirawa bertanya kepada Boh Mila di mana keberadaan Jenderal Ahmad Yani, dan Boh Mila menjawab lagi tidur. Lalu anak Bapak Ahmad Yani ingin mencari sang ibu, tetapi ia bertemu dengan pasukan Cakrabirawa. Sang Cakrabirawa bertanya, sayang, Bapak di mana? Lalu sang anak menjawab, Bapak bobo. Setelah itu pasukan Cakrabirawa menyuruh anak Ahmad Yani untuk memanggil Bapak, dan anak Bapak Ahmad Yani memanggil Bapak untuk bertemu dengan pasukan Cakrabirawa. Nah, setelah itu sang anak pun memanggil sang ayah, yaitu Jenderal Ahmad Yani, dan diikuti oleh Cakrabirawa sampai di depan pintu. Cakrabirawa mengikuti sampai di depan pintu ini. Kelihatan Pak Ahmad Yani membangunkan Pak Ahmad Yani, lalu Pak Ahmad Yani bangun dan menghampiri pasukan Cakrabirawa, lalu menanyakan ada apa. Pasukan Cakrabirawa menjawab bahwa Pak Ahmad Yani dipanggil Presiden ke istana. Lalu Pak Ahmad Yani menjawab dia ingin mengganti pakaian terlebih dahulu, namun dilarang oleh pasukan Cakrabirawa. Lalu Pak Ahmad Yani merasa pasukan Cakrabirawa itu lancang, lalu memukul salah satu pasukan Cakrabirawa. Penuh amarah, Pak Ahmad Yani menutup pintu ini. Lalu pasukan Cakrabirawa yang melihat langsung menembaki Pak Ahmad Yani sebanyak 7 tembakan. Pak Ahmad Yani lalu jatuh dan tewas di tempat ini. Ini merupakan jalan yang digunakan untuk menyeret jasad Bapak Ahmad Yani. Halo guys, jadi sekarang kita lagi ada di Museum A.H. Nasution.
kita mulai dari ruang kerja Pak Nasution. Nah, Pak Nasution ini hobinya membaca buku dan menulis buku. Dan ini adalah koleksi-koleksi beliau, sekitar 70 buku yang ditulis oleh beliau. Ruang khusus lain di dalam museum adalah ruang kuning. Ruangan ini yang dihiasi dengan warna kuning dulu menjadi tempat tuan rumah tamu-tamu penting seperti duta besar dan tokoh nasional. Perabotan mewah dan dekorasi elegan menciptakan suasana yang mengingatkan pada masa lalu. Jadi di sini ada kamar tidur Bapak Nasution, di mana kamar ini menjadi saksi di mana penembakan Ade Irma. Nah, awalnya itu pasukan Cakrabirawak menghindar jebol pintu yang terdapat pada kamar tidurnya Nasution ini. Nah, setelah itu Bapak Nasution dan istrinya bangun dan langsung bergegas menuju tembok belakang, ke sana. Nah, setelah itu karena ibunya Nasution dan juga adiknya Nasution merasa berisik, akhirnya mereka keluar dan mereka mengambil Ade Irma yang sedang tertidur di kasur. Nah, setelah ibu Nasution dan adiknya Nasution itu panik, Ade Nasution itu keluar dari pintu ini. Dan langsung mengambil dan menggendong Ade Irma yang sedang tidur di kasur. Nah, lalu Ade Nasution tersebut yang tidak tahu kedatangan pasukan Cakrabirawak itu langsung membuka pintu tersebut yang ada di sebelah kiri. Nah, pasukan Cakrabirawak tersebut langsung menembakkan 5 kali tembakan dan terkena tangannya adik Nasution dan juga tulang punggung belakang adik Irma. Nah, setelah penembakan tersebut, akhirnya Ade Irma digendong oleh ibu Nasution dan dibawa ke tembok belakang rumah. Nah, jadi tembok belakang rumah ini yang digunakan oleh Bapak Nasution untuk melarikan diri dari pasukan Cakrabirawak ini. Nah, awalnya tuh pasukan Cakrabirawaknya itu ngejar Bapak Nasution dari samping sini. Dan dia juga menembakkan beberapa peluru, tapi pelurunya tuh malah kena atas ini, tapi nggak kena si Nasution. Si Nasutionnya itu malah lari terus loncat dari belakang pembatas ini, terus kakinya kena pot yang menyebabkan kakinya itu menjadi patah. Ibu Nasution sudah memastikan bahwa Bapak Nasution sudah benar-benar pergi melarikan diri. Ibu Nasution langsung bergegas ke ruang tamu untuk mengambil telepon untuk menghubungi pihak luar untuk meminta bantuan kepada pihak luar. Saat ibu ingin menelpon, pasukan Cakrabirawak langsung menyaut kalau telepon tersebut sudah terputus. Cakrabirawak pun menanyai, "Gimana Bapak?" Dan Ibu Nasution langsung menjawab kalau Bapak sudah pergi ke Bandung selama 2 hari. Dan Ibu bilang,